Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Sky akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami rancang dengan judul Penerapan Analisis Asosiasi dengan Algoritma A Priori pada Data Penjualan Toko Grosir. Sebelum mulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farida Zukriana. Saya Anissa Mutiara. Saya Aniki Zenidah. Saya Balki Sumairah. Baiklah, memasuki pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Aniki Zianida. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian latar belakangnya. Nah, dalam bisnis retail, pola pembelian pelanggan seringkali tidak disadari. Meskipun pemahaman terhadap keterkaitan antar produk dapat memberikan manfaat strategis. Sebagian besar toko masih menata produk berdasarkan kategorinya tanpa mempertimbangkan pola belanja pelanggan. Sehingga peluang untuk meningkatkan penjualan melalui strategi berbasis data belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, beberapa produk memiliki kecenderungan untuk dibeli secara bersama dalam satu transaksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap data transaksi untuk mengidentifikasi hubungan antar produk dengan menggunakan algoritma a priori, sehingga dapat mendukung penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada permasalahan utama yang dirumuskan dalam pertanyaan berikut. Nah, yang pertama ada bagaimana penerapan algoritma a priori dalam mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk dalam transaksi penjualan toko grosir. Lalu yang kedua, sejauh mana efektivitas algoritma a priori dalam menganalisis hubungan antar produk berdasarkan metrik support, confidence, dan lift. Lalu yang terakhir, bagaimana hasil analisis a priori ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan optimalisasi penempatan produk di toko. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Balkis. Baik, didasarkan dari rumusan masalah tadi didapat tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan algoritma a priori dalam mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk dalam transaksi penjualan toko grosir. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas algoritma a priori dalam menganalisis hubungan antar produk berdasarkan metrik support, confidence, dan lift. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil analisis asosiasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan optimalisasi penempatan produk di toko. Baik, pembahasan selanjutnya yakni metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan ini berbentuk kuantitatif deskriptif, di mana fokus pada analisis pola data transaksi untuk menemukan hubungan antar item yang sering muncul bersamaan. Sumber data yang kami gunakan berasal dari Kaggle, yang memuat data transaksi penjualan dengan jumlah amatan sebanyak 38.765 data, dengan 3 variabel yakni member number, date, dan item description. Metode yang kami gunakan yakni Knowledge Discovery in Database atau KDD, yang mengolahnya menggunakan teknik analisis algoritma a priori. Tahapan KDD mencakup yang pertama yakni data selection, yakni memilih data transaksi yang relevan dari transaksi penjualan tersebut, sehingga
dataset yang terpilih siap untuk digunakan di tahap selanjutnya. Tahapan KDD selanjutnya yakni pre-processing, membersihkan dan mempersiapkan data agar layak untuk dianalisis. Tahapan pre-processing sendiri mencakup menghapus data duplikat, menangani missing value, menghapus noise atau data yang tidak relevan, serta normalisasi format data, sehingga datanya bersih dan konsisten, serta siap untuk dilakukan transformasi. Tahapan selanjutnya yakni data transformation, mengubah data transaksi dikonversi menjadi format biner, yakni 01. Sehingga dengan format tersebut, data dapat digunakan di proses data mining yang menggunakan algoritma a priori. Nah, selanjutnya yakni proses data mining. Di dalam proses data mining ini, dilakukan penentuan minimum support dan minimum confidence, serta mengidentifikasi frequent items atau kombinasi item yang sering muncul, dan dibentuklah aturan asosiasi. Tahapan terakhir dalam proses KDD ini yakni evaluation atau evaluasi pola, yakni menginterpretasi aturan asosiasi yang ditentukan, dan mengukur kekuatan rule dengan nilai support dan confidence, sehingga diperoleh rekomendasi bisnis berdasarkan hasil analisis. Dengan contoh output, jika produk A dibeli, maka kemungkinan besar produk B juga dibeli. Sehingga dapat disusun penempatan produk berdampingan atau penawaran diskon untuk bundling terhadap toko grosir tersebut. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Mutiara. Baik, selanjutnya hasil penelitian. 1. Membuat identitas transaksi unik. Membuat identitas transaksi unik yaitu membuat kolom baru yang mana merupakan gabungan dari member dengan date. Tujuannya karena market-based analysis ini bekerja perlu mengelompokkan item berdasarkan transaksi unik. Dapat dilihat pada tampilan Python-nya di kolom paling kanan. Next. Mengonversi data menjadi format biner. Mengkonversi data menjadi format biner 0 atau 1 agar bisa diproses oleh a priori. Jika suatu item muncul dalam transaksi lebih dari 0, maka akan diubah menjadi 1, artinya item dibeli. Jika tidak muncul, tetap ditulis 0. Berikut tampilan di Python-nya. Untuk setiap transaksi, itu ada simbol 0 dan 1 untuk setiap itemnya. Selanjutnya yaitu mencari frekuensi item set dengan a priori. Menggunakan algoritma a priori untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul bersama dengan minimal support yaitu 0,01. Artinya hanya menyimpan kombinasi item yang muncul setidaknya 0,1% dari transaksi. Next. Kemudian selanjutnya menemukan rules dengan association rules. Tujuannya membuat aturan asosiasi dari item set yang telah ditemukan dengan menyertakan aturan dengan minimal leaf 1,2. Kemudian supportnya 0,01 dan confident 0,01. Hasilnya telah diurutkan kombinasi yang memiliki nilai support, confident, dan leaf tertinggi. Dapat dilihat pada tampilan Python berikut. Next. Pembahasan hasilnya, hasil dari analisis aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori yang telah dilakukan menunjukkan beberapa pola hubungan produk dalam penjualan di toko grosir. Berikut 4 di antara kombinasi terbaik pembelian produk dengan nilai support, confident, dan leaf tertinggi. Pertama, pelanggan yang membeli yogurt dan whole milk memiliki kemungkinan 13,14% untuk juga membeli sausage dengan leaf sebesar 2,18. Hubungan menarik lainnya ditemukan antara specialty
coklat, dan citrus fruit dengan confident 8,79% dengan lift 1,65. Kemudian tropical fruit dan flour memiliki confident 10,95% dan lift 1,61. Terakhir, pelanggan yang membeli beverage memiliki kemungkinan 9,27% untuk membeli sausage dengan lift 1,53. Baik, kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah tadi adalah yang pertama, algoritma a priori digunakan untuk menganalisis data transaksi toko grosir guna menemukan pola keterkaitan antar produk. Setelah melalui tahap seleksi, pembersihan, dan transformasi data, algoritma ini berhasil mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama, seperti yogurt dengan whole milk dan sausage. Yang kedua, algoritma a priori terbukti efektif dalam mengungkap hubungan antar produk menggunakan support untuk mengukur frekuensi, confidence untuk probabilitas keterkaitan, dan lift untuk menentukan signifikansi hubungan. Hasilnya, produk dengan lift lebih dari satu, seperti kombinasi yogurt, whole milk, dan sausage dengan nilai lift sebesar 2,18 menunjukkan keterkaitan yang kuat. Yang terakhir, hasil analisis ini dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran seperti cross-selling, bundling produk, dan penempatan barang yang sering dibeli bersama di lokasi yang berdekatan. Misalnya, toko dapat menawarkan paket promosi sarapan sehat untuk menampilkan rekomendasi produk terkait di kasir dan e-commerce untuk peningkatan penjualan. Demikian pembahasan terkait artikel kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.